Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Haisman Pardede dengan NIM L1A118059 kelas R003 dengan dosen pengampu Dr. Andes Profesor Bambang Irawan SP MSI IPU. Di sini saya akan membuat video tentang standar dan pedoman penilaian PHPL untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengolahan hutan lestari. Kita langsung mulai saja. Apa itu PHPL? Pengolahan hutan produksi lestari merupakan skema sertifikasi hutan untuk memastikan bahwa unit manajemen hutan telah melakukan pengolahan hutan fungsi produksi secara lestari dan menghasilkan kayu yang legal seperti namanya hutan produksi, memiliki fungsi pokok sebagai penghasil produk hutan atau hasil hutan. Berikut ini hasil hutan yang dihasilkan oleh hutan yang memiliki fungsi utama untuk produksi, yaitu kayu, di mana kayu merupakan hasil hutan produksi yang paling dominan dibandingkan jenis hasil hutan lainnya. Kayu yang berasal dari hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas dalam bentuk pul kayu, bahan baku bangunan, dan lain sebagainya. Jenis kayu yang dihasilkan dari HPL ini tentunya termasuk dalam jenis kayu komersial dan tidak termasuk ke dalam kategori langka, di mana jenis kayu hasil hutan produksi meliputi jati, kayu jabon, kayu sengon, kayu meranti, kayu pinus, kayu emboni, kayu mahoni, dan lain sebagainya. Latar belakang dan tujuan PHPL itu sendiri di mana memiliki peran yang sangat penting terhadap kehidupan dunia. Tidak hanya itu, hutan merupakan cerminan suatu negara, di mana suatu negara akan ditentukan kualitasnya dilihat dari keadaan hutannya. Apabila suatu negara tersebut dalam mengelola hutan telah berkualitas, maka kehidupan negara tersebut juga berkualitas, termasuk masyarakatnya. Begitupun sebaliknya, apabila dalam mengelola hutan belum maksimal atau dapat dikatakan buruk, maka kualitas negara tersebut buruk, termasuk kehidupan masyarakatnya. Pengolahan hutan yang berkualitas menentukan kehidupan hutan pada masa yang akan datang. Pengolahan hutan bisa dikatakan memiliki dua dimensi yang berbeda seperti dua sisi mata uang logam. Itu adalah salah satu latar belakang mengapa PHPL itu dilakukan di setiap negara yang memiliki suatu hutan produksi. Namun pada sisi yang lainnya, selain itu telah diamanatkan juga bahwa kawasan hutan produksi tersebut dapat dimanfaatkan dengan pemberian izin kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan, dan pemungutan hasil hutan. Latar belakang PHPL ini juga telah diatur dalam Kemenhub nomor 9 tahun 2000, dan aturan penilaian kinerja PHPL ini sampai saat ini telah mengalami beberapa revisi kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan sertifikat PHPL pada P95 Menhub 2014 secara politik menyerahkan kebijakan sertifikasi PHPL guna agar suatu PHPL ini memiliki surat izin dalam melakukan pengolahan hutan produksi lestari. Harapan dari kepatuhan atas hukum tersebut adalah pasar internasional akan melihat bahwa hutan alam produksi Indonesia dikelola berdasarkan tata kelola kebijakan yang baik pada sektor kehutanan. Tujuan PHPL ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para peserta tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan dengan mengaplikasikan pengolahan hutan produksi yang menjamin kelestarian pada fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan. Mengapa dilakukan PHPL? Standar yang disusun pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan berlangsung dengan baik,
Penerapan standar PHPL diharapkan dapat mengurangi laju kerusakan hutan yang merupakan imbas dari pembalakan kayu secara serampang, dan laju kerusakan hutan Indonesia sangat tinggi. Maka dari itu dilakukanlah PHPL pengolahan hutan berproduksi lestari guna mengurangi laju kerusakan hutan dan pembalakan kayu. Laju kerusakan hutan yang sangat tinggi di Indonesia merupakan imbas dari meningkatnya aktivitas pembalakan liar. Penerapan PHPL diharapkan mampu mengurangi aktivitas illegal logging. Selain itu, PHPL juga menjadi standar bagi para unit pengolahan hutan untuk memanfaatkan hasil hutan dengan menjamin fungsi ekologi sosial produksi hutan tetap lestari. Ini adalah salah satu aspek-aspek pokok pengolahan hutan produksi lestari. Yang pertama, aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, aspek kesinambungan produksi, aspek konservasi flora fauna, aspek manfaat ekonomi, aspek kelembagaan. Di mana aspek-aspek pokok PHPL ini, yang pertama, aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, terdapat kemantapan dan kepastian hukum, perencanaan pengolahan yang disahkan, pengendalian pelaksanaan secara operasional yang disahkan, penetapan dan penataan kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara hukum. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya ini memiliki tujuan agar suatu PHPL itu memiliki kepastian hukum, perencanaannya disahkan, operasionalnya disahkan, agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari ini. Yang kedua, aspek kesinambungan produksi, di mana penetapan sistem silvicultur harus tetap atau sesuai dengan kondisi hutan yang bersangkutan, sehingga kelangsungan produksi kayu dari suatu kawasan HPH berjalan dengan baik dan lestari. Pada aspek konservasi flora fauna, di mana kegiatan atau program konservasi harus dilakukan dengan tujuan penyediaan plasma nuva, zona penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau konservasi, mencatat flora fauna yang dilindungi, serta usaha pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, penebangan pohon yang dilindungi, pembakaran, perlindungan mata air, sungai, pantai, dan areal perlindungan lain. Jadi aspek-aspek ini sangat berkaitan kepada pengelolaan hutan PHPL agar tercapainya ekologi dan lingkungan yang lestari. Kita lanjutkan pada aspek ekonomi bagi pembangunan bangsa dan partisipasi masyarakat, di mana beberapa aspek yang menyangkut sumber daya manusia terdapat profesionalisme tenaga kerja, kesejahteraan karyawan, pendidikan dan kesehatan anggota masyarakat di sekitar hutan. Jadi aspek manfaat ekonomi ini berguna bagi masyarakat di sekitar hutan, agar masyarakat yang berada di sekitar hutan bisa tidak hanya sekedar mengambil hasil hutan, melainkan bisa menjadi tenaga kerja di dalam PHPL ini, agar mereka bisa mengerti dan bisa memahami bagaimana cara yang baik dalam mengelola hutan produksi lestari. Jadi mereka memiliki pekerjaan tidak hanya sekedar mengambil hasil hutan, tapi mereka memiliki ilmu dan mereka bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya, aspek kelembagaan. Beberapa usaha yang dilakukan dalam penggunaan tenaga teknis masih perlu dipacu agar aspek kelembagaan dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari. Lembaga yang melakukan penilaian pengelolaan hutan fungsi produksi hutan lestari disebut Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau yang disebut LPPHPL. Lembaga ini bertugas melakukan penilaian pengelolaan hutan produksi lestari, harus diakreditasikan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN, agar lembaga ini bisa selalu mengayomi
masyarakat di sekitar hutan agar selalu melakukan atau mengelola hutan secara lestari. Sistem sertifikasi hutan di Indonesia ini telah mengatur kinerja PHPL, diperlukan standar dan pedoman penilaian. Standar dan pedoman penilaian ini selanjutnya digunakan untuk proses penilaian kinerja PHPL oleh lembaga penilaian yang independen, di mana proses penilaian tersebut akan mendapat sertifikasi sebagai bukti pengukuran telah melakukan PHPL, bukti pengakuan yang telah melakukan PHPL. Pentingnya sertifikasi PHPL bagi pemegang izin usaha kehutanan didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, pemerintah, masyarakat, unit pengolahan hutan dan industrinya memenuhi minimum regulasi standar PHPL. Yang kedua, pasar internasional Grand New York, masyarakat produk hutanan yang ramah sosial dan lingkungan. Ketiga, tekanan lembaga keuangan terhadap para investor untuk membangun green image. Keempat, jaminan pasar bagi produsen produk kehutanan ramah sosial dan lingkungan. Kelima, mengurangi risiko dampak sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Keenam, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan. Ini keenamnya merupakan salah satu syarat bagi pemegang izin usaha dalam melakukan pengelolaan hutan produksi lestari. Selanjutnya, sertifikasi PHPL melibatkan kepentingan masyarakat komunitas lokal dengan perusahaan HPH yang mewakili industri kehutanan di masa lampau, memiliki sedikit kesamaan berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Namun pada sisi lain, perusahaan HPH yang mewakili industri kehutanan dianggap hanya tertarik pada keuntungan jangka pendek, di mana diperoleh melalui panen yang tidak menentu dan menggunakan cara-cara yang dapat meningkatkan kerusakan lingkungan, kesengsaraan warga komunitas yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dan melakukan sistem sertifikasi sekarang telah muncul titik temu yang memungkinkan institusi lokal dapat bekerjasama secara konstruktif dengan perusahaan HPH yang mewakili industri kehutanan. Jadi banyak sekali tidak sekarang ya, dulu para pemegang HPH itu tidak melakukan PHPL dengan baik pada masyarakat yang tinggal di hutan atau di sekitar hutan. Mereka hanya memikirkan pikiran jarak pendek dan menggunakan cara-cara yang dapat merusak lingkungan dan kesengsaraan warga. Itulah gunanya sertifikasi PHPL sekarang ini, agar pengelolaan hutan produksi lestari bisa dilakukan dengan ramah tamah, secara ekonomi baik, dan pada masyarakat juga bisa menjadi perusahaan yang memberikan contoh dalam pengelolaan hutan lestari. Implikasi dari sertifikasi hutan ini adalah seluruh mata rantai produksi hasil hutan harus memenuhi syarat-syarat kelestarian sumber daya alam dan sosial, baik pada tingkat unit manajemen, warga, komunitas di sekitar hutan maupun tingkat distribusi kayunya. Jadi implikasi dari sertifikat ini sangat bermanfaat ya bagi sekitar komunitas masyarakat maupun tingkat distribusi kayunya, agar terjalinnya kelestarian sumber daya alam yang sosial. Standar dan pedoman penilaian PHPL ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legislasi kayu pada pemegang izin usaha pada hutan hak, di mana prosedur membuat sertifikat PHPL dan FLK itu sendiri. Sertifikat diberikan kepada audiens yang memiliki nilai akhir kinerja yang predikat sedang atau baik, tidak ada verifiat dominan,
yang bernilai buruk dan seluruh verifier VLK dinilai memenuhi masa berlaku sertifikat 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat. Prosedur yang pertama dalam membuat sertifikat VLK diberikan kepada audien yang seluruh alat penilaiannya berpredikat memenuhi. Sertifikat VLK berlaku selama 3 tahun untuk pemegang izin dan hak pengelolaan terhitung sejak tanggal terbit sertifikat. Sertifikat VLK berlaku selama 1 tahun untuk pemegang IPK terhitung sejak tanggal terbit sertifikat. Sertifikat VLK berlaku selama 10 tahun untuk pemilik hutan hak terhitung sejak tanggal terbit sertifikat dan dilakukan penilaian sekurang-kurangnya 24 bulan sekali. Sertifikat VLK berlaku selama 3 tahun untuk pemegang IUPHHK IUI dengan modal investasi lebih dari 500 juta di luar tanah dan bangunan. Sertifikat VLK berlaku selama 6 tahun untuk IUI dengan investasi sampai 5 juta di luar tanah bangunan, TEDI, TPT, industri rumah tangga, pengrajinan MT, dan dimulai tanggal terbit sertifikat yang dilakukan penilaian sekurang-kurangnya 24 bulan sekali. Ini adalah salah satu prosedur pembuatan sertifikat, bisa kita lihat masing-masing pada setiap izin-izin